Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam perkuliahan metode penelitian kuantitatif untuk penelitian komunikasi. Teman-teman, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang kita kenal dengan tingkat pengukuran atau level of measurement. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu tingkat pengukuran atau level of measurement, saya akan ajak teman-teman untuk kembali memahami seperti apa metode penelitian kuantitatif itu. Untuk itu, saya akan ajak teman-teman untuk melihat slide demi slide yang akan saya presentasikan dalam perkuliahan kali ini. Teman-teman, yang pertama, mesti Anda pahami bahwa metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian keilmuan, metode penelitian ilmiah yang berangkat dari paradigma positivistik yang ada dalam ilmu sosial. Paradigma positivistik adalah paradigma yang dikembangkan oleh para ilmuwan di bidang ilmu sosial yang beranggapan bahwa kebenaran mengenai objek kajian ilmu sosial itu harus bersifat objektif. Sehingga metode yang digunakan untuk melakukan riset atau penelitian terhadap objek ilmu sosial itu juga harus merupakan sebuah metode yang bisa menjanjikan temuan-temuan kebenaran yang bersifat objektif. Nah, objektivitas temuan dalam riset ilmu sosial menurut pandangan mazhab positivistik ini salah satunya adalah harus dijamin oleh penggunaan instrumen penelitian yang dikembangkan dengan ketat. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh peneliti yang menggunakan metode penelitian kuantitatif ini adalah aspek yang berkenaan dengan penetapan tingkat ukuran untuk variabel yang dipakai dalam penelitian. Nah, untuk itu maka pada kesempatan perkuliahan kali ini saya akan ajak Anda untuk terlebih dulu memahami tahapan-tahapan metodologis dari penelitian kuantitatif. Teman-teman, di dalam slide yang akan saya tampilkan berikut ini saya akan ajak Anda untuk memahami dulu seperti apa sih sebetulnya secara umum tahapan dari metode penelitian kuantitatif. Baik, teman-teman, perlu Anda pahami bahwa penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan teoritis atau pendekatan teoritis, dan tahapan kedua adalah tahapan empiris atau pendekatan empiris. Nah, pada tahapan teoritis, peneliti perlu melakukan aktivitas-aktivitas dalam proses riset tadi itu, gitu kan ya. Yang pertama adalah ketika peneliti itu memilih teori yang dipakai untuk menjelaskan masalah penelitian yang diangkat atas objek penelitiannya. Sekali lagi, pada tahapan teoritis, yang pertama adalah peneliti perlu menetapkan apa teori yang dia pakai untuk menjelaskan masalah dari objek penelitiannya. Bahkan pada penelitian kuantitatif ini sebetulnya peneliti itu ingin menguji kembali teori yang sudah ada mengenai permasalahan yang dia angkat pada saat penelitian itu dijalankan. Sehingga logikanya nanti temuan-temuan pada objek penelitiannya itu akan digunakan untuk menjadi bukti pada kebenaran teori yang dia pilih. Nah, dengan begitu, kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif itu
Yang pertama adalah untuk menjelaskan realitas yang diteliti, yang di dalamnya ini tercakup beberapa konsep yang saling terkait secara logis. Oke, sehingga perhatikan betul bahwa ketika nanti Anda menyusun proposal penelitian dengan metode kuantitatif, maka pastikan bahwa ketika Anda memunculkan teori dalam kajian teoritis yang Anda buat, pastikan betul bahwa Anda memunculkan teori. Bedakan antara teori dengan konsep. Kalau nanti Anda hanya sekedar memunculkan definisi yang Anda ambil dari literatur, itu Anda belum memunculkan kajian teoritis. Teori adalah di dalamnya selalu ada konsep-konsep yang terkait secara logis. Ini sudah kita jelaskan pada bahasan perkuliahan tentang teori dalam penelitian kuantitatif kemarin. Sehingga nanti dalam kajian teoritis pastikan bahwa Anda memang betul-betul memunculkan teori, bukan sekedar definisi ataupun konsep-konsep. Biasanya teori itu diberikan label atau nama teorinya, ada formulasinya kadang-kadang. Kalaupun tidak ada formulasinya, dinarasikan dengan panjang lebar, tetapi pembangun teori akan menyebut ini sebagai teori apa. Yang kedua, dalam tahapan atau pendekatan teoritis, peneliti kemudian mengidentifikasi konsep yang akan dia amati dalam penelitian yang dia jalankan. Penelitian kuantitatif itu sebetulnya adalah akan mengamati konsep-konsep ke dalam dunia empiris. Perlu Anda pahami bahwa konsep itu sebetulnya adalah abstraksi dari apa yang ada pada dunia empiris. Semua yang ada pada kehidupan yang nyata ini oleh para ilmuwan itu kemudian dikonsepsikan, diabstraksikan, ya, dengan cara apa? Memilih terminologi atau istilah yang bisa mewakili kondisi nyata tadi itu, sehingga istilah tadi itu bisa dia pakai untuk menjelaskan fenomena nyata tadi itu secara lebih sistematis. Ilmuwan tidak mungkin mengcapture realitas itu apa adanya, disimpan dalam ilmu sebagai sebuah pengetahuan yang terorganisir, tetapi ilmuwan hanya bisa menyimpan pengetahuan mengenai kondisi yang nyata di kehidupan empiris ini dengan cara apa? Dengan cara membangun konsep-konsep. Sehingga konsep adalah abstraksi mengenai kondisi empiris atau realitas yang nyata dalam kehidupan ini. Nah, dalam penelitian berbasis pada teori yang dipilih, maka peneliti di dalam metode penelitian kuantitatif ini harus mengidentifikasikan apa konsep yang nanti akan diamati dalam pendekatan empiris. Oke ya, yang kedua konsep. Yang ketiga, karena konsep abstrak, maka supaya bisa diamati di dalam dunia yang nyata, konsep harus dioperasionalkan. Konsep harus didefinisikan secara operasional sehingga ada tahapan yang dikenal dengan tahapan pembuatan definisi operasional untuk menghasilkan variabel. Konsep diubah menjadi variabel. Variabel dibuat untuk mengoperasionalkan konsep yang abstrak agar dapat teramati di dalam dunia empiris. Beda konsep dan variabel adalah dalam variabel peneliti itu sudah menyematkan, memasang variasi nilai yang ada pada konsep. Jadi kenapa disebut sebagai variabel? Karena ada variasi nilai. Kalau kita mau mengukur kondisi konsep ke dalam dunia nyata, maka konsep itu harus diberikan variasi nilai. Disitulah kemudian kita disebut membuat variabel, membuat definisi operasional konsep untuk menjadi sebuah variabel. Kemudian tahapan keempat pada pendekatan teoritis adalah ketika peneliti itu membangun hipotesis. Hipotesis adalah keterkaitan antara variabel yang bersifat logis berbasis pada teori yang kita pakai dalam riset yang kita jalankan. Jadi, ketika Anda membaca istilah lain hipotesis yang disebut sebagai dugaan ilmiah, maka jangan diartikan bahwa hipotesis adalah dugaan peneliti sekadar berbasis pada logika atau akal sehatnya. Tidak. Hipotesis adalah dugaan yang berbasis pada teori.
tanpa landasan teori, maka tidak ada hipotesis dalam metode riset yang Anda jalankan. Atau Anda hanya bisa memunculkan hipotesis kalau Anda punya basis landasan teoritis yang jelas. Jadi, ketika kita kemarin membahas mengenai adanya variabel independen, variabel dependen, hubungan logis antara variabel X dan Y ini, anak panah dalam gambar yang Anda buat untuk menghubungkan bahwa X mempengaruhi Y, anak panah itu adalah landasan teoritis. Apa teori yang bisa menjelaskan mengapa kok X mempengaruhi Y? Itu hipotesis. Baik, kemudian pada tahapan kedua di dalam metode penelitian kuantitatif adalah ketika peneliti melakukan pendekatan empiris. Kebenaran mengenai objek penelitian itu tidak hanya berhenti pada hipotesis. Hipotesis adalah kebenaran yang masih perlu diuji. Kenapa? Karena hipotesis adalah kebenaran menurut teori. Sementara ingat bahwa teori itu terikat oleh ruang dan waktu. Teori terikat oleh ruang dan waktu. Sebuah teori yang dibangun pada tahun 1930-an itu harus perlu diuji kembali. Ketika setiap pengujian masih memunculkan kebenaran mengenai apa yang ada pada teori tadi, berarti teori masih berlaku dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan ingat bahwa pelaku sosial itu berkembang dari waktu ke waktu. Manusia pada era tahun 30-an berbeda dengan era tahun 70-an, beda dengan era 80-an dan seterusnya. Pelaku komunikasi pada era 30-an beda dengan pelaku komunikasi pada era 2000-an ini. Artinya apa? Teori yang dihasilkan untuk menjelaskan perilaku komunikasi masa pada era tahun 30-an tentunya beda dengan teori yang mestinya dipakai untuk menjelaskan perilaku komunikasi massa pada era tahun 2000-an ini. Bisa jadi ketika kita uji dari ruang ke ruang, kondisi ke kondisi, mungkin teori yang dulu dibangun masih benar untuk menjelaskan fenomena sekarang. Tetapi sangat mungkin teori yang dulu dibangun sekarang sudah tidak bisa lagi menjelaskan fenomena komunikasi yang ada pada era sekarang ini. Atau dengan kata lain, teori tadi perlu direvisi dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi. Sehingga hipotesis sebagai sebuah kebenaran teoritis itu masih perlu diuji dalam dunia empiris. Dunia empiris ini adalah dimensi ruang dan waktu. Kita perlu mengumpulkan data untuk menguji betulkah dugaan ilmiah pada hipotesis yang kita bangun ini, atau jangan-jangan dugaan ilmiah yang ada pada hipotesis yang kita bangun ini sudah tidak relevan lagi pada kondisi saat ini dan dalam situasi pelaku sosial saat ini. Dimensi waktu dan dimensi ruang saat ini. Nah, dalam pendekatan empiris, peneliti akan mengembangkan instrumen-instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Data digunakan untuk apa? Untuk menguji hipotesis. Instrumen yang sangat populer dalam penelitian kuantitatif itu adalah kuesioner. Sehingga nanti ini akan kita bahas pada pertemuan tersendiri, membahas mengenai apa itu kuesioner, bagaimana membuatnya, dan seterusnya. Nah, kuesioner yang kita pakai sebagai alat untuk mengumpulkan bukti, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis ini harus betul-betul dikonstruksi, dibuat dengan sangat hati-hati. Sehingga di dalam metode penelitian kuantitatif, sebagai sebuah instrumen, kuesioner itu harus diuji kehandalannya. Kehandalan kuesioner untuk mengumpulkan data yang bisa dipakai untuk menguji hipotesis ini mencakup validitas dan reliabilitas kuesioner. Besok ini kita bahas tersendiri. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah dalam pendekatan empiris ini persoalan bagaimana peneliti mengidentifikasi
populasi dan sampling. Populasi adalah konsep abstrak yang menghimpun sekian banyak unit analisis yang akan kita teliti. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda melakukan riset mengenai perilaku konsumen di Yogyakarta, maka Anda menggunakan konsep populasi ini. Ada individu manusia yang itu Anda sebut sebagai konsumen, dan itu ada di wilayah DIY. Tetapi Anda bayangkan bahwa mengapa kok populasi itu abstrak? Karena begitu Anda menyebut konsumen di DIY, ini bisa menjadi sangat luas, ya, dan itu susah untuk kemudian Anda teliti sesungguhnya, maka sangat sulit. Sehingga penting bagi peneliti dalam penelitian kuantitatif ini untuk mengidentifikasikan dengan jelas apa populasi yang dari riset itu sebetulnya framingnya apa. Nanti akan kita bahas pada bahasan tersendiri mengenai populasi dan sampling. Yang tetap penting bahwa pada pendekatan empiris ini, keberadaan populasi dan sampling ini menjadi penting untuk mengumpulkan data yang akan kita pakai menguji hipotesis. Kalaupun Anda sudah membangun kuesioner yang bagus, sudah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan baik, dan terbukti instrumen kuesioner itu handal, belum tentu data itu nanti akan cukup sahih untuk menguji hipotesis jika sampling yang Anda jalankan, teknik pengambilan sampel yang Anda jalankan tidak tepat. Kesalahan pengambilan sampel itu bisa membelokkan temuan riset kita. Kesalahan sampel itu bisa menyesatkan kebenaran yang kita inginkan. Kemudian, kalau kuesioner sebagai instrumen udah kita formulasikan dengan handal, teruji validitas dan reliabilitasnya, kemudian populasi dan sampling kita eksekusi dengan ketat, maka pada tahapan empiris yang tidak kalah penting adalah peneliti harus melakukan analisis terhadap data yang ditemukan dengan teknik analisis yang jelas dan relevan. Besok kita bahas sendiri mengenai bagaimana menganalisis data. Nah, jika keempat hal ini sudah terpenuhi dalam pendekatan empiris, maka inferensi yang kita lakukan, pengambilan kesimpulan yang kita lakukan dari hasil analisis data yang kita kerjakan, itu diharapkan nanti akan bisa memberikan generalisasi dari temuan kita. Generalisasi adalah penjelasan konsep yang menjelaskan mengenai bagaimana temuan kebenaran yang kita dapatkan pada sampel kita ini bisa menjelaskan semua individu unit analisis yang ada pada populasi. Karena dalam penelitian kuantitatif sangat mahal kalau kita meneliti semua unit analisis yang ada di populasi. Sampling adalah prosedur ketika dimungkinkan kita hanya meneliti sebagian kecil dari anggota populasi untuk kemudian hasilnya kita terapkan pada semua anggota populasi. Inilah generalisasi. Baik, ini teman-teman, pendekatan dalam metode penelitian kuantitatif, sekali lagi bahwa di dalam penelitian kuantitatif ada dua tahapan teoritis dan tahapan empiris. Baik, teman-teman, supaya nanti Anda lebih jelas, coba kita lihat pada tahapan teoritis. Tadi dikatakan bahwa pada tahapan teoritis ini ada tahapan ketika peneliti harus memilih teori, mengidentifikasi konsep, membuat variabel, merumuskan hipotesis. Bagaimana? Seperti apa contohnya?
Gitu ya. Kita lihat pada slide berikut ini. Baik, nah pemilihan teori, mengidentifikasi konsep, membangun variabel, merumuskan hipotesis, ini mungkin akan lebih jelas kalau Anda lihat pada contoh dari sebuah riset berikut ini. Ada sebuah riset yang diberi judul dengan moderasi produk kesukuan pada pengajuan dari konsumen terhadap iklan yang menggunakan model kesukuan Jawa dan Tionghoa. Baik, nah pada judul riset ini, riset atau penelitian ini ingin meneliti bagaimana konsumen melakukan pengajuan diri pada iklan. Jadi di dalam periklanan itu, salah satu yang perlu diperhitungkan oleh pengiklan adalah apakah atau seperti apa, sekuat apa pengajuan dari konsumen pada iklan yang kita dedahkan atau kita eksposurkan pada mereka. Ketika konsumen memiliki pengajuan diri yang kuat pada sebuah iklan, maka kita bisa berharap, sebagai pengiklan kita bisa berharap bahwa iklan kita akan memiliki dampak pada marketing yang kita jalankan. Sebaliknya, kalau iklan tidak menunjukkan pengajuan diri yang kuat pada diri konsumen, maka jangan berharap iklan kita akan memiliki dampak pada marketing yang kita jalankan. Nah, dalam riset ini, peneliti ingin menguji bagaimana pengajuan dari konsumen terhadap iklan yang menggunakan model kesukuan Jawa dan kesukuan Tionghoa. Ada dua iklan, yang satu menggunakan model kesukuan Jawa, model iklannya itu suku Jawa. Satu lagi ada iklan yang model iklannya itu modelnya punya kesukuan Tionghoa. Satu iklan menggunakan model dari Jawa, satu iklan menggunakan model dari Tionghoa. Peneliti akan membandingkan mana yang lebih kuat pengajuan dirinya itu, apakah ketika iklan menggunakan model Jawa atau ketika menggunakan model Tionghoa. Oke ya. Nah, untuk melihat mana yang lebih kuat diaju oleh konsumen, kemudian peneliti memanipulasi iklan tadi itu dengan produk yang diiklankan. Sehingga nanti iklannya yang pertama adalah iklan yang mengiklankan produk kesukuan Jawa. Yang iklan kedua, iklan yang mengiklankan produk kesukuan Tionghoa. Oke ya. Jadi penelitian ini didesain oleh penelitinya dengan dengan desain penelitian eksperimental. Ya, metodenya kuantitatif, desainnya eksperimental. Nah, dalam penelitian ini, eksperimental adalah sebuah metode penelitian kuantitatif yang dijalankan oleh peneliti dengan cara memanipulasi. Ada variabel yang dimanipulasi dalam penyelenggaraan risetnya. Nah, dalam riset ini yang dimanipulasi oleh peneliti adalah iklannya sebagai stimuli yang diteliti. Jadi iklannya nanti akan diubah-ubah oleh peneliti. Baik, kita lihat pertama. Pemilihan teori. Untuk meneliti pengajuan dari konsumen terhadap iklan yang menggunakan model kesukuan Jawa dan Tionghoa ini, peneliti berangkat dari sebuah teori yang disebut sebagai teori schematic incongruity theory atau teori ketidakselarasan skematis. Dalam teori ini ada asumsi teoritis yang mengatakan bahwa di dalam konteks periklanan, penggunaan komponen pesan yang memiliki ketidakselarasan skematis itu justru akan meningkatkan perhatian konsumen atau audiens. Jadi kalau Anda membuat iklan dan iklannya ini memiliki ketidakselarasan skematis, maka justru iklan Anda nanti diharapkan akan menarik perhatian yang lebih tinggi pada diri konsumen atau audiens. Jadi kalau Anda membuat iklan dengan elemen-elemen iklan yang tidak biasa, tidak selaras dengan skemata audiens, maka di situ Anda bisa berharap perhatian audiens akan lebih tinggi pada iklan Anda. Skemata itu apa?
Dalam teori ini dikatakan bahwa skemata adalah struktur kognitif yang ada pada diri individu audiens yang itu mempresentasikan pengetahuan-pengetahuan spesifik mengenai stimuli yang diterima oleh individu. Setiap individu itu memiliki pengetahuan spesifik atas stimuli yang akan dia terima. Kalau Anda nonton film, maka Anda udah punya skemata. Anda udah punya pengetahuan film itu akan dimulai dengan apa, ya, cerita awal, klimaks, nah, terusnya itu ada skemanya dalam pengetahuan Anda. Begitu pula iklan. Ya. Dengan iklan-iklan yang selama ini diterima, maka konsumen udah punya skema yang dia kembangkan mengenai iklan itu seperti apa sih mestinya. Itu ya. Nah, ini skemata. Nah, pengetahuan spesifik mengenai stimuli termasuk iklan di dalamnya ini akan dilibatkan secara aktif oleh konsumen ketika dia menerima pesan atau stimuli pesan. Nah, skemata tadi itu akan memunculkan ekspektasi, harapan pada masing-masing individu yang itu kemudian akan membentuk sensitivitas individu dalam menerima informasi atau stimuli pesan. Oke ya, nah dalam asumsi teoritis dari schematic inchronology teori ini, maka peneliti nanti bisa membangun hipotesis. Ya, membangun hipotesis. Mengapa disebut sebagai ketidakselarasan skematis? Karena di sini, ya, asumsinya bahwa kalau iklan dibuat, dikemas dengan cara yang tidak biasa, maka justru iklan akan membuat lebih diperhatikan. Asumsinya kemudian, kalau lebih diperhatikan, maka nanti pengacuan dari individu atau konsumen pada iklan tadi juga akan lebih tinggi. Ini teori. Itu ya. Ada sekian konsep, ada konsep skemata, ada konsep perhatian, ekspektasi, sensitivitas, ketidakselarasan. Ini semua adalah konsep-konsep yang dikaitkan satu dengan yang lain dengan penjelasan yang logis. Dan ini sudah dibuktikan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga kebenarannya terbukti. Bisa diterima sebagai sebuah teori. Oke ya. Bedakan teori dengan hanya sekedar definisi konsep. Ya, kalau Anda nanti dalam kajian teori hanya definisi komunikasi menurut A bla 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 bla, definisi komunikasi pemasaran menurut A adalah bla 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 bla, itu bukan teori, itu adalah konsep-konsep yang Anda jelaskan. Teori itu mesti menjelaskan keterkaitan konsep. Dalam hal ini, roh teori ini adalah ini, ketidakselarasan skematis. Makanya disebut sebagai teori ketidakselarasan skematis, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, konsep. Nah, dalam penelitian ini ada dua konsep yang mesti diidentifikasi. Jadi peneliti mengenai ada dua konsep yang harus diperhatikan dalam riset ini. Pertama adalah konsep pengacuan diri. Ini yang akan diukur derajatnya pada unit analisis yang ditetapkan. Dalam riset ini, kalau kita lihat, unit analisisnya adalah konsumen, individu konsumen. Ya. Itu unit analisis mereka yang akan kita ukur derajat pengacuannya. Seberapa kuat derajat pengacuan individu konsumen pada iklan yang kita telitikan. Nah, pengacuan diri sebagai sebuah konsep, sekali lagi konsep adalah abstraksi dari realitas empiris. Martin et al. Menjelaskan bahwa secara sederhana pengacuan diri itu didefinisikan sebagai strategi pemrosesan informasi yang digunakan individu dengan cara mengkaitkan antara pesan yang diterimanya, dalam hal ini iklan, dengan struktur diri yang ia miliki yang di dalamnya mencakup memori personal dan pengalaman masa lalu. Setiap individu itu punya memori personal yang isinya adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Memori personal ini akan digunakan oleh individu untuk memproses informasi. Ya, sehingga nanti disebut sebagai ada proses pengacuan diri
konsumen atas iklan dengan apa yang pernah dia rasakan, yang dialami pada masa lalu. Tapi ini masih susah untuk kita bayangkan. Bagaimana kemudian kita membedakan derajat pengacuan diri dari skala responden yang akan kita teliti? Kalau ada 100 konsumen yang kita libatkan dalam riset kita ini, bagaimana kita mengukur perbedaan pengacuan diri dari satu responden ke responden yang lain? Masih susah kita bayangkan. Kenapa? Karena konsep masih abstrak. Memang konsep dibuat untuk mengabstraksi situasi-situasi di dunia nyata yang banyak sekali tadi itu dihimpun dalam satu pengetahuan yang umum. Kalau kemudian nanti kita akan teliti, maka tugas kita adalah mengoperasionalkan konsep ini. Ini harus dioperasionalkan, yang itu nanti muncul variabel. Yang kedua, produk kesukuan. Dalam tataran atau level konsep, produk kesukuan adalah preferensi yang ada pada individu konsumen kesukuan terhadap keunikan produk yang diharapkan dapat membedakan dirinya dengan individu lain di luar kelompok kesukuannya. Di dalam realitas yang sesungguhnya, ternyata individu konsumen yang ada pada kelompok kesukuan, ada konsumen pada suku Jawa, konsumen di suku Tionghoa, masing-masing konsumen ini memiliki preferensi mengenai produk. Dia berharap bahwa produk itu nanti bisa membedakan dirinya dengan individu lain di luar kelompok kesukuannya. Dengan kata lain, produk itu punya kesukuan gitu loh. Ada produknya orang Jawa, produknya orang Tionghoa, dan seterusnya. Tapi ini juga masih susah untuk kita bayangkan bagaimana kemudian nanti kita mengamati di dunia yang nyata. Sehingga dalam tahapan teoritis, tahapan berikutnya adalah mengembangkan variabel. Mengubah konsep menjadi variabel itu adalah membuat definisi operasional untuk konsep yang kita teliti. Oke ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyematkan, memasukkan dalam definisi tadi itu variasi nilai yang bisa kita amati di lapangan. Kalau sudah ada variasi nilainya, maka bisa kita ukur di dunia empiris, dunia yang nyata. Sehingga pengajuan diri konsumen dalam level variabel itu didefinisikan sebagai proses kognitif yang mengkaitkan informasi yang ada di dalam iklan dengan konsep diri seseorang yang di dalamnya berisikan aspek-aspek perasaan diri seseorang yang bisa diaktifkan. Setiap individu konsumen itu punya aspek afektif perasaan yang bisa diaktifkan terhadap iklan yang dia terima. Yang dalam penelitian ini, aspek perasaan diri tadi itu diidentifikasikan sebagai aspek etnisitas. Setiap individu konsumen punya perasaan mengenai keanggotaan kesukuannya. Ini yang disebut sebagai etnisitas. Ya. Yang ini nanti akan digunakan untuk mengkaitkan dirinya dengan iklan yang dia terima. Etnisitas adalah perasaan setiap individu yang ada pada suatu suku tertentu terhadap keanggotaan dia pada suku tadi. Sebagai orang Jawa, maka di antara 10 orang Jawa yang sama-sama orang Jawa, sangat mungkin etnisitasnya berbeda satu dengan yang lain. Ada orang Jawa yang merasa sangat Jawa, ada orang Jawa yang merasa Jawa tetapi tidak begitu Jawa, dan terusnya. Paham ya? Sehingga sebagai variabel ada variasi nilai etnisitas yang bisa kita ukur pada responden atau individu konsumen yang akan kita teliti. Sementara produk kesukuan dalam level variabel didefinisikan sebagai kategori produk yang secara sosial dan psikologis dicirikan sebagai produk
yang mewakili suatu kelompok tertentu, sehingga bisa dibedakan antara produk kesukuan dan produk universal. Jadi produk itu bisa dipilah menjadi dua kategori, satu produk kesukuan, satu produk universal. Itu ya, sehingga dari sekian produk yang ada di pasar itu, konsumen-konsumen dari kelompok suku tertentu akan bisa memilah, ini adalah produk kesukuanku, oh ini produk universal, atau oh ini produk kesukuan mereka, sebenarnya yang itu produk umum universal. Ada variasi nilai produk kesukuan dan produk universal, sehingga menjadi sebuah variabel. Produk kesukuan bisa kita amati dalam dunia yang nyata. Jelas, konsep dan variabel. Nah, yang terakhir, pada tahapan hipotesis, kemudian perumusan, pada tahapan pendekatan teoritis ini adalah perumusan hipotesis. Nah, hipotesis sekali lagi adalah dugaan ilmiah yang berlandaskan pada teori yang kita pakai dalam riset kita. Karena dalam riset ini, peneliti mengafiliasi pada teori ketidakselarasan skematis, maka hipotesisnya harus dirumuskan pada asumsi teoritis teori ketidakselarasan skematis ini. Apa aksioma yang ada pada teori ini? Aksioma adalah hubungan logis antara konsep yang ada pada teori ini, yang itu sudah tidak terbantahkan. Kenapa? Karena sudah terbukti oleh riset-riset sebelumnya. Dari sekian riset yang ada, terbukti, sehingga menjadi sebuah hubungan logis yang kita kenal dengan aksioma. Sudah bukan lagi asumsi, tetapi asumsi teoritis yang tidak bisa kita sanggah kebenarannya, sehingga disebut sebagai aksioma. Nah, berbasis pada aksioma yang ada pada teori ketidakselarasan skematis ini, maka dalam penelitian ini, peneliti bisa merumuskan hipotesis seperti ini. Iklan yang menampilkan model iklan dari kesukuan Tionghoa akan memunculkan derajat pengakuan diri yang lebih kuat di kalangan individu Tionghoa maupun Jawa ketika iklan tadi mengiklankan produk non-kesukuan Tionghoa atau produk kesukuan Jawa daripada ketika iklan tersebut mengiklankan produk kesukuan Tionghoa. Karena dalam hal ini posisi suku Tionghoa ini minoritas di Jawa, sehingga yang dijadikan patokan adalah produk kesukuan, itu yang dimaksud produk kesukuan Tionghoa dan produk kesukuan Jawa. Nah, anggapan teoritis, dugaan teoritis yang ada pada hipotesis ini mengatakan bahwa ketika iklan itu dibuat menggunakan iklan dengan kesukuan Tionghoa, maka iklan tadi itu akan menunjukkan derajat pengakuan diri yang lebih tinggi, baik di kalangan konsumen Jawa ataupun Tionghoa, ketika iklan tadi itu mengiklankan produk kesukuan Jawa, daripada ketika iklan tadi mengiklankan produk kesukuan Tionghoa. Jadi, dalam riset ini, dengan desain eksperimentalnya, peneliti akan membuat dua iklan. Iklan pertama adalah iklan yang menggunakan modal Tionghoa dan produknya produk kesukuan Jawa. Iklan yang kedua adalah iklan yang menggunakan model iklan kesukuan Tionghoa, sementara produk yang diiklankan adalah produk dari kesukuan Tionghoa. Paham ya? Nah, dugaannya adalah bahwa iklan pertama ini akan memunculkan derajat pengakuan diri yang lebih kuat dibandingkan iklan yang kedua. Iklan yang menggunakan model iklan Tionghoa dan produknya produk Jawa itu justru akan memunculkan pengakuan diri yang lebih kuat di kalangan konsumen Tionghoa maupun konsumen Jawa dibandingkan dengan iklan yang menggunakan model iklan Tionghoa dan mengiklankan produk Tionghoa. Oke, kenapa? Karena pada iklan pertama ini muncul ketidakselarasan skematis. Kembali pada
aksioma yang ada pada teori ketidakselarasan skematis. Kenapa? Karena pada iklan pertama ini konsumen itu melihat ada yang tidak biasa, ada ketidakselarasan. Skemata yang ada pada konsumen adalah kalau model iklannya itu Tionghoa, mestinya yang diiklankan produk Tionghoa. Kalau iklannya menggunakan model Jawa, maka produk yang diiklankan adalah produk Jawa. Nah, karena teorinya yang dipakai ada dari ketidakselarasan skematik yang punya aksioma yang mengatakan bahwa justru ketika ada ketidakselarasan maka perhatiannya akan meningkat. Pengajuan dirinya juga akan meningkat. Ini teman-teman, bagaimana Anda bisa melihat contoh konkret dalam pendekatan teoritis pada metode penelitian kuantitatif. Oke ya, ini tahapan yang ada pada tahapan teoritis. Nah, terakhir, yang penting untuk Anda pahami ya, bahwa tahapan teoritis ini belum akhir dari sebuah riset yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hipotesis yang logis tadi itu belum merupakan sebuah kebenaran yang lengkap secara ilmiah. Karena itu baru berbasis teori. Sekali lagi, teori terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Teori ini kan dibangun oleh ilmuwan pada sekian masa yang lalu. Pertanyaannya, apakah pada kondisi sekarang teori tadi itu masih bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sama atau enggak? Sehingga butuh pendekatan empiris untuk mencari data pada kondisi yang real dalam kehidupan saat ini untuk kemudian kita pakai menguji betulkah hipotesis tadi itu. Kalau betul berarti teorinya masih bisa dikokohkan, masih bisa dipakai untuk menjadi bagian dari ilmu komunikasi saat ini. Kalau ternyata dari data yang dikumpulkan tidak mendukung hipotesis tadi itu berarti teori dipertanyakan, perlu direvisi teorinya. Nah, pada tahapan teoritis ini ada tahapan ketika peneliti akan mulai beralih pada tahapan dari tahapan teoritis ke tahapan empiris, yaitu ketika peneliti kemudian menetapkan tingkat ukuran level of measurement atas variabel yang sudah dibuatnya tadi itu. Kita lihat, jadi dari variabel yang sudah dirumuskan di sini, maka tugas berikutnya adalah bagaimana peneliti membedakan variasi nilai yang ada pada variabel ini ketika itu kita ukurkan kepada konsumen sebagai unit analisis penelitian kita. Jadi nanti kan kita akan menggunakan kuesioner nih, yang itu kita berikan kepada konsumen untuk mereka isi. Itu ya. Setelah diisi, maka kuesioner yang udah diisi tadi itu kan data bagi kita. Yang itu akan kita jadikan sebagai temuan kita mengenai bagaimana pengacuan dari ini ada pada diri konsumen setelah melihat iklan yang kita tunjukkan pada mereka. Iklan yang kita manipulasi tadi itu ditunjukkan pada konsumen, responden penelitian kita, kemudian diminta untuk mengisi kuesioner, kemudian kita olah. Nah, apa yang dia isikan di kuesioner itu adalah data yang menunjukkan variasi mengenai pengacuan diri pada masing-masing responden. Oke, nah variasi nilai pada konsep pengacuan diri ini akan tepat kalau sebagai peneliti kita juga tepat dalam memilih tingkat ukuran dari variasi nilai pengacuan diri ini. Ada 4 tingkat pengukuran variabel yang ada pada metode penelitian kuantitatif.
Kita lihat dulu variabelnya ini lebih pas, lebih tepat kita ukur dengan skala mana? Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio? Harus pas. Ya harus pas. Kalau kita salah dalam memilih skalanya, maka variasi nilai yang kita dapatkan itu nanti nggak akan bisa kita pakai untuk menguji hipotesis kita. Atau kalaupun kita pakai untuk menguji hipotesis, maka kesimpulannya menjadi salah. Gitu ya. Yang pertama, sebuah variabel itu bisa dikenai tingkat ukuran dengan skala nominal. Coba kita kembali pada contoh variabel ini. Coba perhatikan beda antara variabel pengajuan diri dan produk kesukuan. Nah, untuk memanipulasi iklan, tadi kan peneliti akan membuat iklan yang dipasangi produk kesukuan Tionghoa dan produk kesukuan Jawa. Gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian mengukur produk kesukuan Jawa dan Tionghoa? Ya udah. Kategori produk berarti variabel ini hanya bisa dikenakan dengan skala ukuran yang bersifat nominal, kategorikal. Hanya ada kategori produk kesukuan dan kategori produk universal. Untuk menetapkan mana produk yang dianggap sebagai produk Jawa, makanya udah kita minta responden untuk menilai. Dalam mengembangkan iklan kreatif itu, peneliti mengukurkan. Dia pilih beberapa produk. Taruhlah ada produk batik, produk baju batik, gitu ya. Kemudian produk misalnya ada produk pewarna rambut. Kita lihat batik dulu. Tanyakan aja menurut mereka produk batik ini masuk kategori produk kesukuan mana? Hanya ada Jawa dan non-Jawa. Kategorikal. Kalau kita hanya membedakan variasi nilai variabel itu menjadi iya dan tidak, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 1, 2, 3, ini berarti kita hanya membuat skala nominal. Tingkat pengukuran yang paling sederhana dengan menggunakan angka untuk mengidentifikasi objek ke dalam kategorisasi yang bersifat mutually eksklusif. Contoh lain, selain tadi produk kesukuan, kan tadi produk kesukuan hanya ada produk kesukuan Jawa atau produk kesukuan non-Jawa, gitu kan ya. Jawa, non-Jawa, Jawa dan bukan Jawa, gitu aja kan. Jawa dan umum misalnya. Maka contoh yang lain gender. Gender itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Mutually eksklusif itu artinya adalah ketika ada individu yang sudah masuk dalam kelompok laki-laki, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kelompok perempuan. Sebaliknya, kalau ada individu ciri-cirinya itu memenuhi kriteria atau kategori kelompok perempuan, maka dia tidak bisa dimasukkan pada kelompok laki-laki. Angka 1 dan 2 hanya coding pembeda kategorinya. Paham ya? Ada 100 individu konsumen. Dilihat dari ciri fisiknya, oh ini memiliki jakun, memiliki penis, berarti laki-laki. Masukkan kelompok 1. Oh ini memiliki vagina, memiliki payudara, ini masuk pada kelompok perempuan. Jelas kan? Ada kategorikal. Nah kalau ada individu yang memiliki ciri perempuan, itu nggak bisa dimasukkan pada kelompok laki-laki. Itu namanya mutually eksklusif. Tidak bisa satu individu masuk pada dua-duanya. Kemudian angka 1, 2 ini hanya coding pembeda. Bukan berarti bahwa 2 yang tingkatan lebih tinggi secara matematis dibandingkan dengan 1, kita nggak bisa kemudian menganggap bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki. Enggak.
1, 2 hanya sekedar pembeda kelompok. Ini nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Variabel itu bisa kita kenai tingkat ukuran yang bersifat ordinal, yaitu tingkat ukuran yang sudah menunjukkan urutan atau derajat tingkatan. Cuman dalam skala ordinal ini, tingkatan yang kita pakai itu masih belum bisa menunjukkan kesamaan pada masing-masing derajat. Kesamaan perbedaan pada masing-masing derajat. Kesamaan perbedaan. Jadi gini, kalau Anda minta responden untuk menilai sebuah merek dengan ukuran kurang, cukup, bagus, sangat bagus, Anda meminta konsumen untuk menilai sebuah merek. Ukurannya adalah merek tadi itu menurut mereka itu kurang, ya, kurang bagus, cukup bagus, bagus, sangat bagus. Maka kalau kemudian kurang bagus itu diberikan coding angka 1, cukup bagus angka 2, bagus angka 3, sangat bagus angka 4, bukan berarti bahwa kalau merek tadi dinilai kurang bagus oleh responden A, sementara dinilai sebagai sangat bagus oleh responden B, bukan berarti bahwa responden B tadi itu, si Budi tadi itu, punya anggapan bahwa merek tadi itu 4 kali lebih bernilai dibandingkan dengan penilaian si Amin A tadi itu, gitu kan ya. Amin menilai kurang bagus, Budi menilai sangat bagus. Bukan berarti bahwa penilaian Amin ini 4 kali lebih rendah daripada si penilaian si Budi. Kenapa? Karena jarak antara kurang ke bagus ke cukup bagus ke bagus, bagus ke sangat bagus ini tidak sama. Responden susah membedakan. Kurang bagus itu kalau seperti apa? Cukup bagus itu kalau seperti apa? Paham ya? Jadi pada skala ini responden sulit untuk membedakan perbedaan, selisih, lebih tepatnya selisih antara satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain. Tidak ada jarak yang sama antara kurang bagus ke cukup bagus ke bagus, bagus ke sangat bagus. Meskipun di sini codingnya 1, 2, 3, 4. Kalau coding matematisnya ini kan jaraknya sama ini. 1 ke 2 ini selisih 1, 2 ke 3 selisih 1, 3 ke 4 selisih 1. Tetapi apresiasi pada variasi nilai kurang bagus, cukup bagus, bagus, sangat bagus ini tidak sama selisihnya. Ini ordinal. Yang ketiga, skala interval. Tingkat pengukuran yang sudah menunjukkan derajat atau tingkatan, dan dalam derajat tadi itu selisih derajat satu dengan yang lainnya itu sama. Biasanya dalam penelitian sosial, kemudian peneliti mengadopsi skala sikap. Dalam skala sikap, khususnya yang dikembangkan oleh Likert, maka penggunaan persetujuan pada sebuah pernyataan yang dibuat oleh peneliti mengenai objek penelitiannya itu diyakini memiliki skala interval. Kenapa? Karena ketika responden mengapresiasi sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju di sini, responden melihat perbedaan yang konsisten, selisih yang konsisten. Selisih antara sangat tidak setuju ke tidak setuju ini kurang lebih sama dengan selisih antara tidak setuju ke netral. Netral ke setuju, netral ke tidak setuju ini jaraknya sama, selisihnya sama lah. Dalam apresiasi responden, masing-masing derajat ini menunjukkan perbedaan yang konsisten sehingga disebut sebagai skala interval. Dalam operasional statistiknya, maka nanti skala interval itu nanti akan bisa kita olah, kita analisis menggunakan operasional statistik yang lebih kompleks. Oke, yang terakhir kemudian skala rasio.
tingkat pengukuran yang menggunakan angka untuk menunjukkan derajat tingkatan dan antara tingkatan itu memiliki selisih yang sama, ditambah lagi dengan adanya titik nol atau nilai nol mutlak. Contoh variabel yang menggunakan tingkat ukuran rasio ini misalnya jumlah anak. Jumlah anak ini dari tidak punya 0, anak 1, punya anak 2, 3, 4, 5, 6. So, nanti scoringnya yang tidak punya nanti kita berikan skor 0, 1 dengan angka 1, 2 dengan angka 2, terusnya. Kalau ada keluarga yang punya anak 5, sementara keluarga satunya lagi punya anak 1, maka kita bisa mengatakan bahwa keluarga yang punya anak 5 itu bebannya 5 kali lebih berat dibandingkan dengan yang tidak punya anak. Oke. Sementara keluarga yang punya anak 1, beban ekonominya 1 kali lebih berat daripada yang tidak punya anak. Pembandingnya adalah kondisi nol mutlaknya. Bukan 5 dibandingkan dengan yang punya 1 anak, tapi 5 dibandingkan dengan yang tidak punya anak. 1 bandingkan dengan yang tidak punya anak. Oke. Sehingga beban ekonomi, kita bisa mengapresiasi bahwa beban ekonomi keluarga yang punya 5 anak itu 5 kali lebih berat dibandingkan dengan yang tidak punya anak. Sementara yang punya 3 anak itu 3 kali lebih berat dibandingkan dengan yang tidak punya anak. Ini disebut sebagai skala rasio. Sehingga nanti dalam analisis data dengan statistik, skala rasio ini memiliki bisa kita olah dengan operasional yang lebih kompleks lagi. Baik, demikian teman-teman pembahasan kita mengenai level of measurement atau skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Demikian perkuliahan pada kali ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman Anda mengenai apa itu skala pengukuran atau level of measurement atau tingkat pengukuran dalam metode penelitian kuantitatif. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam pokok bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.